Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari angka 3B yang beranggotakan Ania Andini. Saya Kafdatul Aulia Dafa. Dan saya Sari Utami. Di sini kami akan membahas mengenai flowchart, mulai dari pengertian, fungsi, simbol-simbol penting yang sering muncul, dan kami juga akan menunjukkan beberapa contoh dari flowchart. Pengertian dari flowchart. Flowchart atau bagian alur adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Flowchart berperan penting dalam memutuskan sebuah langkah atau fungsionalitas dari sebuah proyek pembuatan program yang melibatkan banyak orang sekaligus. Next. Nah, fungsi utama dari flowchart adalah memberi gambaran jalannya sebuah program dari proses ke proses lainnya, sehingga alur program menjadi mudah dipahami oleh orang. Oke, jenis flowchart. Yang pertama ada flowchart dokumen yang berfungsi untuk menelusuri alur form dari suatu bagian ke bagian yang lain, termasuk bagaimana laporan diproses, dicatat, dan disimpan. Yang kedua ada flowchart program, yaitu menggambarkan secara rinci prosedur dari proses program. Flowchart ini terdiri dari dua macam, antara lain flowchart logika program atau program logik flowchart, dan flowchart program komputer terinci atau detail komputer program flowchart. Yang ketiga ada flowchart proses, yaitu cara penggambaran rekayasa industrial dengan cara merinci dan menganalisis langkah-langkah selanjutnya dalam suatu prosedur atau sistem. Next. Di sini bisa dilihat simbol-simbol input atau output. Yang pertama ada simbol dokumen, yang kedua ada dokumen rangkap, yang ketiga ada input atau output jurnal atau buku besar, yang keempat ada tampilan, yang kelima ada pemasukan data online, yang keenam ada terminal CRT, komputer pribadi. Oke, selanjutnya ada simbol-simbol pemrosesan. Yang pertama ada pemrosesan komputer, selanjutnya ada kegiatan manual, selanjutnya kegiatan campur sari, yang keempat ada kegiatan pemasukan data offline, yang kelima ada disk bermagnet, yang keenam ada pita bermagnet, yang ketujuh ada disket bermagnet, yang kedelapan ada penyimpanan online, dan yang kesembilan ada arsip. Oke, selanjutnya ada simbol-simbol arus dan simbol lain-lain. Yang pertama ada arus dokumen dan pemrosesan, selanjutnya ada arus data atau informasi, yang ketiga ada hubungan komunikasi, yang keempat ada penghubung dalam sebuah halaman, yang kelima ada penghubung pada halaman berbeda, yang keenam ada arus barang, yang ketujuh ada terminal, yang kedelapan ada keputusan, dan yang terakhir ada anotasi. Selanjutnya, kita akan beralih ke contoh dari bagian alir atau flowchart. Di sini kita menggunakan program komputer untuk pemrosesan pesanan. Pertama, kita mulai dari bentuk oval yang bertuliskan mulai. Bentuk oval ini menandakan awal dari proses kita. Lalu kita turun ke bentuk janjar genjang yang isinya masukkan data order penjualan. Di tahap ini, data pesanan pelanggan diinput ke dalam sistem. Setelah itu, kita sampai di decision point pertama, yang bentuknya diamond atau belah ketupat, dengan tulisan kredit disetujui. Di sini ada dua kemungkinan. Kalau tidak, panah mengarah ke kotak tolak order. Kalau ya, proses lanjut ke diamond berikutnya.
Diamond kedua bertanya, persediaan barang cukup? Lagi-lagi ada dua pilihan nih. Kalau tidak, maka panah mengarah ke kotak order ditunda. Kalau iya, kita lanjut ke diamond ketiga. Di diamond ketiga, sistemnya mengecek order lebih dari 500 unit. Kalau ya, akan menuju kotak berikan diskon 20%. Kalau tidak, langsung menuju kotak penuhi order. Semua jalur akhirnya bermuara ke kotak penuhi order yang artinya pesanan akan diproses. Dan akhirnya, proses selesai di bentuk oval paling bawah yang bertuliskan selesai. Nah, dengan alur yang berurutan seperti ini, kita bisa lihat bahwa sistem melakukan 3 pengecekan utama sebelum memenuhi pesanan. Sistemnya juga punya jalur khusus untuk situasi-situasi berbeda. Lanjut ke contoh kedua, mengenai bagian konfigurasi komputer. Kita mulai dari sebelah kiri, kita bisa lihat ada bentuk tabung di sini. Bentuk tabung ini menunjukkan disk magnetis penyimpanan. Ini adalah tempat penyimpanan data utama dalam sistem komputer kita. Bergerak ke kanan, kita melihat sebuah kotak berlabel pemroses utama. Ini adalah jantung dari sistem komputer kita yang biasa kita sebut sebagai CPU atau prosesor. Pemroses utama ini terhubung langsung dengan disk magnetis penyimpanan. Dari pemroses utama, kita bisa lihat ada 3 koneksi utama. Yang pertama di bagian bawah, terhubung ke sebuah kotak yang berlabel printer. Jelas sekali ini menunjukkan perangkat output untuk mencetak dokumen. 2 koneksi lainnya mengarah ke kanan diagram. Yang atas terhubung ke komputer personal. Ini bisa kita bayangkan sebagai workstation atau PC yang digunakan oleh pengguna individual. Koneksi terakhir mengarah ke terminal penjualan. Ini mungkin menunjukkan sistem point of sale atau kasir yang digunakan dalam bisnis retail. Nah, coba kita perhatikan bahwa baik komputer personal maupun terminal penjualan digambarkan dengan bentuk yang mirip, yaitu sebuah persegi panjang dengan setengah lingkaran di atasnya. Ini mungkin menggambarkan monitor atau layar yang terpasang pada unit komputer. Dengan konfigurasi seperti ini, kita bisa membayangkan sebuah sistem di mana pemroses utama menjadi pusat kendali, mengelola data dari disk magnetis, mengatur output ke printer, serta mengkoordinasikan aktivitas di komputer personal dan terminal penjualan. Baiklah, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.